Bikin desain furniture sendiri? Yap, kali ini aku mau sharing ke kalian proses aku desain nakas or bedside table dari nol, mulai dari proses sketsa, pemesanan dengan vendor, sampai hasil akhirnya. Aku akan cerita di sini apa adanya dan dengan detail. Semoga bisa bantu kalian yang berencana untuk desain furniture juga ya. Kalau boleh jujur nih, prosesnya tuh sebenarnya dari tahun 2020. Dan baru terrealisasikan di tahun 2003. Oke, kita lanjut aja ya. Yang pertama adalah proses sketsa manual. Aku bikin sketsa dari detail-detail furniture yang aku suka. Di sini ada beberapa opsi. Inspirasinya sebenarnya tuh banyak dari hasil-hasil lihat di Pinterest. Kenapa aku bikin sendiri? Ya, karena kalau ada cara yang susah, kenapa harus yang gampang? Nggak deh, nggak salah. Aku soalnya pengen bikin desain nakas yang beda dari yang lain, yang sesuai sama styleku aja. Ya udah lanjut, step kedua adalah pengukuran area furniture. Udah nih, setelah nemuin yang oke, aku ukur peletakan furniture-nya. Di sini peletakan nakasnya tuh ada di space kosong antara kasur dan pintu. Aku ukur lebar dan panjang tinggi nakasnya nanti. Kalau aku maunya dia agak lebih tinggi, biar enak naruh barang tuh tanganku kayak nggak jatuh gitu loh. Lanjut ke gambar kerja. Setelah dapat ukuran, aku bikin deh sketsa realnya 1:1 di Adobe Illustrator. Biar tahu juga nih proporsi yang tepat supaya nggak failed nanti pas eksekusi. By the way, perbandingannya tuh nggak harus 1:1 sih. Bisa dibagi lagi yang lebih kecil. Tapi karena aku males berhitung, jadi ya udah lah ya 1:1 aja. FYI, ini sebenarnya bukan apps yang tepat buat booking furniture, tapi berhubung aku graphic designer ya bisanya pakai software vektor ini aja. Untuk teknik gambarnya aku pakai namanya tuh gambar kerja. Kalian bikin gambar, jadi itu ada sisi depan, samping, belakang, atas, bawah gitu. Terus kayak ada garis sambungnya gitu, biar kebayang ukuran realnya dan detail-detailnya. Di sini tuh aku pakai beberapa opsi. Dan akhirnya aku pilih desain yang ini nih. Nanti aku jelasin ya kenapa desain ini yang aku pilih. Oke, lanjut yang keempat adalah beli aksesoris furniture. Nah, sambil nyicil tuh aku beli dulu nih top table terrazzo ini. Aku beli di Instagram, nama akunnya tuh @onyxhomeliving_terrazzo tahun 2020. Jadi udah lama banget sebenarnya. Di sini aku pilih model terrazzo yang warnanya putih dengan aksen batu kecil-kecil yang masuk ke palet warna kamarku. Nah, sebenarnya tuh punya top table terrazzo tuh salah satu impian aku. Walaupun aku maunya sih top table buat meja kerja ya, biar berasa tuh kayak kerja di kafe. Cuman belum mampu ya saya ya, jadi ya udah buat nakas dulu aja. Ini aku pesen yang finishingnya doff dengan ukuran top table tuh 52 x 46 cm dengan ketebalan 1,5 cm. Terus aku juga udah nyicil beli handle gold yang modelnya minimalis kayak gini nih. Sama kaki furniture juga. Aku dulu beli waktu tahun 2020, masih mahal banget nih saat itu. Nanti aku taruh di link di bawah versi yang lebih murahnya ya. Oke, lanjut step yang kelima adalah mencari vendor dan bagaimana komunikasi ke vendornya. Ini aku berbagi pengalaman, misalnya kamu belum pernah sama sekali pesan furniture, jadi semoga bisa belajar di sini ya. Dan to be honest, tadinya tuh aku mau DIY aja. Dan aku udah research nih nakas yang udah jadi dengan budget di bawah 500.000. Cuman maju mundur karena saat itu belum nemu yang mirip. Akhirnya waktu lagi scroll TikTok, nemu tuh toko yang desain nakasnya tuh bener-bener mirip sama desain yang aku buat. Dan harganya tuh bener-bener murah banget. Akhirnya aku mutusin buat pesen ke Ashes Home, aku nggak tahu ya sebutannya. Ashes Home, I don't know. Dan custom sekalian aja. Di sini aku kasih gambar kerja dan detail yang aku pengenin. Terus setelah dikomunikasiin, dia nggak bisa bikin bawah yang melengkung kayak gini nih. Jadi ya udahlah ya, aku sesuaiin aja sudutnya jadi yang standar aja. Terus aku minta ada juga nih aksen garis di laci juga. Jadi aku benerin gambar kerja, terus tambahin sisi atas dan bawah yang belum aku bikin sebelumnya, sama gambar 3D-nya biar nggak ada kesalahan nih, soalnya takutnya tuh ada detail-detail yang nggak ketangkep di gambar kerja aku, jadi aku bikin yang 3D, kayak misalnya kan aku pengen bawahnya nih bolong gitu. FYI, untuk komunikasi ke vendor tuh penting banget loh, kayak kita ngasih tahu detailnya apa, terus ukurannya, terus kayak bahkan dipertegas nih kalau ada kayak aku pengen lacinya tuh ada aksen-aksen garisnya kayak gini, sampai
sampai bentuk aksen garisnya tuh kayak gimana. Kayak aku kan pengen yang bulat-bulat gitu ya. Ini contoh gambar fotonya, ini gambar kerjanya gitu. Kenapa? Soalnya takutnya biar nggak salah aja apa yang kita mau sama vendor. Terus misalnya ada detail-detail yang kayak kita pengenin, taunya vendor nggak bisa, jadi kan bisa disesuaikan antara kita pindah vendornya atau tetap dengan vendor yang sama, tapi kita sesuaiin sama kemampuan si vendor. Nah terus udah aku kirim lagi gambar kerja yang udah dibenerin, yang disesuaiin, mereka kirim deh gambar kerja yang bener-bener lebih detailnya gitu. Terus mereka mastiin nih, ini bener gak sih mau kayak gini nih, karena sebenarnya agak aneh ya. BTW aku itu kasih gambar kerja yang mereka kerjain aja, karena kan aku pengen ada top table-nya ya. Tapi biar gak bingung tuh aku gak masukin si gambar top table-nya di gambar kerja yang aku kasih ke mereka gitu, karena aku maunya top table-nya tuh nggak nempel gitu, jadi bisa fleksibel ditaruh di atas si nakasnya aja. Nah untuk pengerjaannya tuh sebenarnya dari merekanya bilang 14 hari, kan ngerjainnya selalu komunikasi progresnya. Aku juga mintain foto gitu, ini penting juga ya, mintain foto progresnya biar tahu nih kalau misalnya ternyata ada pas lagi pengerjaan ada yang gak sesuai sama keinginan, bisa dibenerin daripada pas sudah nyampe kita baru protes kan ribet ya. Jadi mendingan dari sana aja kirim video atau foto, terus ntar kita ACC kayak gitu. Dan inilah nyampenya nih, aku langsung review di tempat aja ya si nakasnya. Mari kita unboxing, yay! Dan ini aku waktu ngedesain minta buat kasih pegangan handle, dibikinin lubangnya, space buat lubangnya dan lubangnya, jadi ntar tinggal aku masukin aja baut di sini. Ini pas di tengah dan masuk ke dalam rangka ini. Nah sekarang kita pasang dulu ya si ini ya, handle-nya. Terus selain handle aku juga kirimin ini kakinya ke sana. Ini 4 biar dipotong biar ditandai juga nih kayak gini. Sudah kepasang, sekarang kita pasang kakinya. Ini udah ditandain, jadi ntar kita tinggal pasang aja. Ini tuh cara pasangnya kan ini udah ditandain ya. Dipasir ke lubang yang merah-merahnya. Terus pasang bautnya ini sini. Guys, kalau obengin ini pakai yang tebel ya, jangan nanti di sini soalnya jadi lama, dia kurang kuat. Pakai yang tebel. Dan lihat di tangan aku merah. Ya namanya juga anak tukang rebahan ya, disuruh ngulik gini jadi letoy, langsung merah-merah gini. Gini jadinya. Tapi ada yang kurang. Terrazzo. Yup, jajang. Dan hasil akhirnya adalah kayak gini. Yay. 전화 걸어 girl 너가 어디든 데리러 갈게 with a perfect tour 오늘은 들을래 너의 하원초 Oke, kita lanjut ke bagian inside review ya. Kalau dilihat kan tadi atasnya agak aneh gitu ya, karena mau lihat looknya tuh kayak langsung nyatu. Ininya tuh nggak kelihatan, bagian atas sini yang kelihatan, jadi ditutup sama desain yang lacinya ini, penutup lacinya. Jadi kayak gini kan, kalau misalnya nutup ke sini kayak gini, itu bakal jadi kurang bagus, jadi kayak kelihatan banget si terrazzonya tuh ditempel kayak gini kan jelek ya. Kalau dari depan kelihatan si terrazzonya tuh menyatu sama si desain nakasnya, padahal enggak, karena biar ntar tuh bisa jadi backdrop buat foto gitu loh kan, jadi lucu ya, kayak video-video yang udah pernah aku tag kayak gini-gini itu. Terus misalnya kalau misalnya tadi aku mau looknya pakai kayu, tinggal dilepas aja dan ini bisa dipindah-pindahin, jadi lebih fleksibel lah. Terus di sini ada relnya,
Aku request sih pakai rel, dan ini yang bikin jadi lebih mahal. Terus ya ini udah di amplas halus dan di varnish pakai warna natural, lebih keluar warna kuningnya dibanding yang asli. Ini potongan ini bener-bener rapih banget, lihat dong. Karena ada kurangnya juga tapi di sini. Nih ada rongga gini, tapi sebenarnya ini fine aja. Tinggal nanti dipalu lagi. Sini detailnya ya, namanya juga ini kayu pinus ya btw. Ada gininya sih ini sebenarnya, ada guratan kayu yang kurang cantik ya, tapi namanya juga harganya juga murah gitu. Ini untuk look bagian belakangnya juga udah rapi sih. Kalau dilihat dari belakang juga sebenarnya nggak masalah juga ya, tetap oke. Terus si aksen goldnya ini dan terrazzo serta handle yang di depan ini ngasih dia look yang lebih mewah gitu. Dan ini sengaja kenapa aku bolong. Ini fungsinya misalnya buat naruh kabel nih, nanti kabelnya bisa taruh di sini, selipin di sini. Jadi nggak berantakan, dan dia tetap oke juga kalau taruh di tengah-tengah ruangan. Ini kan kalau misalnya yang terlalu kutup semua kesannya bikin padet gitu, makanya dibuka biar lebih plong. Dan ini kalau kalian tahu harganya cuman si buat nakasnya aja ya, nggak sama handle dan kaki serta terrazzonya itu beda. Ini cuman 500.000 dan ini custom. Kalau misalnya kalian mau versi lebih murahnya, sebenarnya si Ash Furniture tuh juga bikin ya yang kayak gini modelnya, cuman depannya tuh nggak ada motif ininya. Ini kan aku custom ya, dan nggak selebar ini. Harganya tuh cuman sekitar 200 ribuan. Terus ntar aku akan link di bawah kalau misalnya kalian mau bikin versi kayak gini cuman lebih low budgetnya. Oke, next video aku akan makeover kayu yang basic ini jadi terrazzo pakai stiker latex.